Saya bilang kalau misalkan dunia ini nggak hanya untuk belajar gitu, saya bilang sama mereka kayak gitu. Terus kita nggak balasan mereka apa? Mereka balas gini, kita hidup 1 miliar orang, kita pesaing kita banyak. Kalau misalkan saya tidak study hard, kalau misalkan saya tidak ikut kegiatan ini itu, saya tidak berkompetensi lah istilahnya, maka saya akan tergilas kompetensi atau kalah kompetensi dengan orang-orang yang lainnya. Tok tok tok. 1, 2, 3. Selamat datang di podcast Suara Resah. Resahnya suara Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Wah, hari ini kami dari Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa EMUB 2020. Saya Rizky Kurniawan sebagai staf ahli EMUB. Dan hari ini kita berkesempatan untuk kembali lagi di podcast bersuara, suara resah, resahnya suara Brawijaya. Nah, hari ini kita punya info menarik. Karena hari ini di podcast kita, di podcast suara resah, resahnya suara Brawijaya, kita bakal ditemani sama salah satu sosok atau salah satu seseorang yang inspiratif, seorang yang banyak dibicarakan oleh mahasiswa-mahasiswa karena beliau sudah bisa mampu untuk mewujudkan banyak mimpi sebagai seorang mahasiswa yang pastinya untuk berkuliah di luar negeri dan mendapatkan banyak achievement, banyak sambutan hangat oleh seluruh bidang masyarakat. Langsung aja nih, ada Bang Fadlan Muzaki sebagai Ketua PPI Dunia saat ini. Halo Bang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore waktu Indonesia ya, atau selamat pagi, selamat malam bagi teman-teman yang ada di belahan dunia lainnya. Apa kabar? Alhamdulillah Bang, kita baik Bang. Abang sendiri gimana Bang? Alhamdulillah baik, walaupun lagi stay at home, tapi nyatanya nggak bisa benar-benar stay at home karena panggilan hati. Jadi kayak mau aja kita ikut kegiatan di luar atau kegiatan volunteer atau pengurusan misalkan percepatan alat-alat kesehatan untuk COVID-19. Bang, ada cerita menarik nih Bang. Jadi ya saya sedikit kepoin dari abang, kepoin dan ngeliat highlight abang. Jadi ada hal menarik yang bilang Bang Fadlan nih asli Betawi ya Bang? Iya, masih asli dan masih apa ya bisa dibilang. Biasanya kan kalau teman-teman kita bilang ke asli Betawi itu terkadang udah ada campuran ya, atau ya, mungkin Arab, besarnya gitu kan, kadang kan Betawi itu memang kecampur sama Arab. Iya, atau mungkin besarnya di Jakarta atau lahirnya di Jakarta. Kalau saya ini kebetulan dari orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, uyut itu sampai atas-atasnya itu belum ada campuran sama sekali. Tapi jadi cerita menarik sih Bang, ketika bilang bahwasannya orang Betawi terus kita kuliah Bang. Wah, itu cenderungnya bakal suatu apa ya Bang? Bisa akan ditanda kutipkan lah Bang. Karena saya Bang, saya ini hidup di wilayah yang notabene mayoritas orang Betawi. Karena saya asli dari Kota Bekasi, banyak Bang di sini masih orang-orang sini yang masih orang-orang Betawi asli gitu. Ketika saya tanya teman-teman saya orang asli Betawi, bro, ayolah kita coba ikut SBM yuk, ikut tes ini yuk, kuliah di sini yuk. Mereka cenderungnya malah bilang, udah dah gue gawe aja, gue mau ngikutin babal gue aja udah, kemana be? Gitu. Kemudian gitu kan Bang. Iya betul. Gue gawe aja, nyari duit gitu. Ngapain sih kuliah? Gue aja dah. Gitu. Betul. Kalau nggak seperti itu, biasanya yang sudah dari SMP, mereka sudah masuk pesantren atau mungkin bahkan dari SD masuk pesantren, lulus sanawiyah atau lulus aliyah, mereka biasanya ya udahlah jadi ustadz aja, udahlah ke masjid aja, dari masjid ke masjid aja. Iya, akhirnya iya benar.
Nah itu gimana tuh bang? Akhirnya kayak buat abang sebagai orang Betawi kan pasti punya keinginan buat akhirnya ngerubah nih bang yang namanya stigma. Oh orang Betawi itu ya udah umur sekian, umur udah selesai SMA 17, 18, udah pasti kerja dah, pasti ngikutin babanya dah, pasti jagain kontrakan babanya gitu. Betul. Nah, tapi Iya. gimana akhirnya itu bisa berbalik seperti dengan kondisi abang saat ini. Abang udah bisa ikut S1, S2, dan sekarang lagi studi S3 bah di luar negeri. Nah itu gimana? Oke, saya cerita sedikit agak panjang nggak apa-apa ya? Boleh bang, boleh Jadi, banget, menarik. Oke, jadi saya coba cerita pengalaman masa kecil saya. Di waktu saya kebetulan kelahiran tahun 90, terus mungkin teman-teman tahu ada kejadian tahun 98, tragedi tahun 98, masa reformasi, dan usia saya masih usia 8 tahun. Tapi sebelum beranjak ke sana, saya mau coba cerita dulu. Saya lahir di Tanah Abang. Orang tua saya, ibu saya Cipete, bapak saya, ayah saya Tanah Abang. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu Tamrin City, tahu Tamrin City ya di mana? Itu dulu rumah saya tuh Tamrin City digusur, sekampung digusur dijadiin Tamrin City sekarang. Iya, jadi tahun 90, 92, umur saya 1 sampai 2 tahun itu saya tinggal di sana, lalu 92 digusur, terpaksa jadi saya harus berpindah-pindah tempat. Nah, kebetulan karena memang ada rumah nenek waktu itu di Blok A di Cipete Utara, akhirnya saya tinggal di sana. Di umur 8 tahun ketika kerusuhan ada, jadi kebetulan nenek namanya orang Betawi kan biasanya hobinya ngontrakin ya. Betul bang, betul. Itu ke orang lokal maupun ke orang Cina. Nah, jadi kebetulan ada orang Cina, Chinese Indonesian, dan itu dikontrakin ke sana. Tahun 98 rusuh kan, anti Chinese sentiment itu benar-benar menggelora, semua dijarah-jarahin. Nah, kebetulan ada salah satu kontrakan nenek saya juga tinggal di barisan itu, dan disuspek keluarga kita adalah pendukung Chinese waktu itu. Karena jadi, kita menerima gitu ya bang? Menerima orang Chinese Indonesian tinggal di situ, iya. Dan keadaan 98 itu chaos banget kan, rusuh di mana-mana, penjarahan di mana-mana, sehingga rumah tersebut dibakar. Dibakar oleh orang-orang, nggak bertanggung jawab, padahal kita juga orang pribumi kan pada dasarnya kan, cuman karena memang ditinggalin sama orang Chinese waktu itu, sehingga kita dianggap pendukung Chinese. Rumah dibakar, alhasil porak-poranda, dijarah segala macam. Alhasil saya dan keluarga pindah ke Depok. Saya dan keluarga pindah ke Depok, dan pada saat itu orang tua saya adalah guru, gitu. Di mana pada saat itu tahun 98 sampai seterusnya, bahkan profesi seorang guru pada saat itu sangat mengenaskan lah istilahnya. Jangankan untuk beli sesuatu ya, untuk kebutuhan primer saja waktu itu sangat pas-pasan. Oke, saya akhirnya SD, SMP di Depok waktu itu, mulailah saya berpikir bahwasanya saya ini orang Betawi tapi saya tinggalnya di pinggiran, sekarang tinggal di Depok. Kalau misalkan nggak ada perubahan, mungkin lama-lama saya bisa tinggal di Bogor. Setelah itu mungkin akan tersingkir dari Jakarta, dari Tanah Abang, terus ke Jakarta Selatan, ke pinggiran, terus ke Depok masih Betawi, mungkin masih bisa terima culture-nya, terus mungkin lama-lama makin ke Parung ke Bogor. Saya berpikir dulu seperti itu. Namun belum ada kepikiran kayak saya harus kuliah tinggi apa segala macam. Dulu justru malah hidup saya SMA waktu itu, masuk SMA, hidup saya justru malah mungkin habis SMA ini kerja lah gitu. Karena atau mungkin bantuin orang tua. Terus mungkin atau ngurusin petakan gitulah mindsetnya orang Betawi kan. Ngurusin petakan. Terus di SMA dulu waktu itu kan disuruh digencarin kan untuk belajar ngaji, belajar tilawah segala macam. Sampai saat itu saya berpikir, oh ya mungkin habis ini mungkin saya bisa jadi guru ngaji. Oh ya, bahkan sebelum saat itu pun saya sudah jadi guru ngaji dari SMP gitu, karena di rumah itu ibu saya mengajar anak-anak untuk mengaji. Dan biasanya kalau misalkan lagi kebanyakan itu biasanya 50 atau mungkin sampai 80 orang. Saya diminta ngebantuin ngajar ngaji yang masih Quran atau juz amma waktu itu di masa SMP.
Jadi mindset saya waktu itu, oh yaudah jadi guru ngaji aja mungkin di sini karena enak. Cuman sore kan, sore-sore jam 3, jam 5 udah selesai. Baik nungguin maghrib ya Bang. Iya, sambil nungguin maghrib. Lalu setelah itu, setelah SMA, ya SMP, SMA, lalu saya diminta sama sekolah itu waktu itu ikut seleksi paskibraka. SMA di Depok ya pengibar Bang? bendera pusaka waktu itu. SMA di Jakarta. Oh di Jakarta. SMA di Jakarta. Waktu itu posisinya saya masih di Mawiduri di Lebak Bulus, SMA swasta. Nah, nggak dapat di negeri waktu itu. Kenapa? Karena persentasi dari luar Jakarta kan kecil kan. Oh ada lalu saya daftar di sana. Ada ya karena kalau istilahnya zaman dulu harus pindah rai. Domisili. Saya di swasta. Iya domisili beda. Saya harus di swasta dulu pada saat itu dan sama sekolah diminta untuk ikut paskibraka. Itu namanya pasukan pengibar bendera pusaka. Padahal dari zaman dulu itu saya nggak tahu apa yang namanya baris berbaris dan segala macam itu. Alhasil saya ikut paskibraka. Di situ saya mulai bertemu dengan orang-orang yang punya semangat kompetensi yang tinggi. Nah, langsung berlanjut masa kuliah. Tadinya bahkan saya juga nggak mau kuliah kan ya. Tapi karena bergabung ke berbagai organisasi sejak SMA, akhirnya saya punya keinginan untuk kuliah. Kuliahnya pun waktu itu saya nggak neko-neko. Maksudnya saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. Waktu itu saya ngambil hubungan internasional. Alasannya apa? Alasannya karena saya nggak bisa bahasa Inggris waktu itu. Hasil di organisasi tetap aktif, terus di kuliah juga tetap aktif. Lalu saya coba apply program-program pertukaran pelajar, student exchange waktu masa kuliah. Terima di Malaysia, sempat di waktu itu student exchange, student komparatif di Singapura, terus ke Sabah. Alhasil kayak ternyata semakin ikut student exchange itu semakin banyak, malah semakin ketagihan. Alhasil saya ikut ini itu segala macam sampai akhirnya setelah lulus pun saya masih mewakili kampus saya untuk waktu itu ke Jerman, ke Leuphana University itu untuk ikut forum student environmental. Jadi student-student dari berbagai bidang yang ikut atau yang peduli terhadap lingkungan. Saya ikut di sana, ternyata habis ikut di sana saya makin ketagihan. Maksudnya setelah waktu itu mungkin pada saat ke Malaysia saya baru lihat oh ya seperti ini kuliah di luar negeri. Tapi pada saat ke Eropa waktu itu saya baru kayak terbuka pikiran saya dan saya ketemu pelajar-pelajar Indonesia, ada mahasiswa S3 dan mahasiswa S2 waktu itu yang membuka pikiran saya secara nggak langsung lah. Kita diajak diskusi, kita diajak masak waktu itu kayak saya berpikir wah enak banget jadi mahasiswa Indonesia di luar negeri dan kayak kelihatan itu wow banget gitu dan ternyata memang benar pola pikirnya berubah, cara berpikirnya, sudut pandangnya berubah dan itu membuat saya kalau suatu saat nanti saya harus kuliah di seperti itu. Nah, kenapa dulu saya bilang sampai hampir tidak mau kuliah karena lulus waktu itu saya nggak langsung kuliah. Saya keliling Indonesia dulu tuh. Jadi saya ikut namanya pertukaran pemuda antar provinsi. Saya jadi duta pemuda di Jakarta, saya ditukar ke Provinsi Riau. Berapa bulan waktu itu di Riau, terus alhasil habis dari situ ke Kalimantan, terus ke Ternate, Maluku Utara dan ke beberapa daerah lainnya. Saya aktif di organisasi itu dan setiap tahun biasanya ada namanya yang mengumpulkan pemuda-pemuda pilihan se-Indonesia, itu namanya Jambore Pemuda Indonesia. Saya ikut itu selama setahun, saya berkelana di situ sehingga dulu waktu itu bahkan sebenarnya saya juga nggak nyangka kalau misalkan saya lolos. Kenapa? Karena minimal usia untuk ikut kegiatan tersebut adalah 18 tahun di bulan November waktu itu. Di bulan Oktober. Sedangkan saya waktu itu masih umurnya 18 tahun kurang 2 bulan. Karena saya Desember, Oktober, November, Desember itu masih 2 bulan. Saya kurang 2 bulan tapi saya lolos. Dan di sana itu saya bertemu dengan orang-orang yang bahkan sudah ada yang lulus S1. Loh, alhasil dari malah lebih besar-besar ya Bang orang-orangnya? Iya, justru lebih besar karena memang minimal usianya itu adalah 18 tahun. Gitu. Jadi mereka-mereka yang biasanya sarjana-sarjana penggerak yang ditukar untuk pedesaan-pedesaan, saya bergaul dengan mereka dan saya
terbuka pikirannya. Kalau misalkan saya ternyata harus S1, saya harus kuliah, saya harus melanjutkan kuliah, saya nggak bisa hidup seperti ini saja. Dan itu juga didorong oleh organisasi-organisasi yang saya ikuti sebelumnya. Seperti di Paskibraka itu, teman-teman di Paskibraka itu, saya dapat katakan mungkin 50% ke atas adalah orang-orang yang well educated gitu, berasal dari well educated family, dan mereka itu didorong bahkan bukan cuma untuk kuliah S1 tapi bukan S2, S3 dan setinggi-tingginya. Jadi dari situ saya mendapat inspirasi atau mendapat secara nggak langsung mendapat dorongan dari teman-teman untuk saya harus kuliah. Kalau dari keluarga, apapun keputusannya itu, alhamdulillah mereka selalu support gitu. Jadi nggak ada kayak, oh harus jadi guru ngaji, harus jadi ini, harus jadi itu gitu. Nggak. Jadi kalau apapun keputusan saya itu selalu disupport sama orang tua saya. Gitu. Tapi abang bisa gitu, seorang anak SMA, lulusan anak udah mau lulus ya, kayaknya udah tahapan mau lulus beranjak ke kuliah gitu. Dimana harusnya pada saat umur-umur itu orang-orang biasanya bang nyiapin diri buat ikut tes-tes masuk perguruan tinggi negeri gitu. Tapi abang cenderung malah ikut kegiatan yang keliling Indonesia kayak gini. Itu kita kan nggak biasa bang, karena nggak biasa pasti orang-orang yang anak-anak muda. Saya aja baru lulus tahun kemarin, mikirnya kok saya nggak ada tuh pikiran buat ngobrol dan keliling Indonesia dengan ikut kayak gini nih. Nah itu. Iya. Channel dari mana tuh bang? Atau dapat info menarik ya bang? Iya, jadi waktu itu gara-gara saya itu ikut Paskibraka kan. Paskibraka itu kembali lagi saya balik ke Paskibraka itu kan di bawah organisasi tersebut, di bawah naungan Dinas Olahraga dan Pemuda di setiap kota dan provinsi. Nah kebetulan salah satu programnya adalah yang pertukaran pemuda antar provinsi itu. Nah saya dapat informasi dari situ, terus saya coba apply. Dulu pun sebenarnya simple kemauan atau motivasi saya ikut kegiatan tersebut itu simple, bukan kayak mau memperdalam budaya atau pengabdian itu mungkin kesekian, tapi di dalam benak saya yang paling dalam waktu itu yang saya inginkan dari program itu adalah saya bisa naik pesawat. Pertama kali saya naik pesawat itu di program itu. Iya. Karena emang pesawat pada saat itu tiketnya lumayan ya bang, pasti mahal ya. 2008 ya, pokoknya kalau naik pesawat itu kayak udah wah aja waktu itu. Tahun 2000. Prestis lah ya bang. Iya, akhirnya bisa ngasain lewat program itu. Kemana aja tuh bang? Paling seru experience kemana bang? Riau, terus ke Kalimantan Selatan, terus ke Maluku Utara, Ternate. Terus dari situ langsung jadi kayak ke banyak daerah. Wah, asli saya nggak nyangka bang gitu kayak ternyata emang latar belakangnya sih udah kayak gini ya, udah nggak heran sekarang jadinya kayak gini. Ya dari situ alhasil jadi langsung termotivasi terus untuk kayak mau explore Indonesia udah, terus kayak explore Asia Tenggara udah, terus jadi kayak jadi kemauan itu kayak meningkat terus gitu. Baru akhirnya itu main-main ke Eropa itu ya bang ya, yang tadi banyak orang-orang yang kita bisa dapetin insight. Iya. Pelajaran-pelajaran baru. Iya, betul. Dan waktu itu juga sempat sedikit banyak. Waktu itu kan dari Jerman di Hamburg, terus saya ke Nuremberg, bukan dari Hamburg terus saya ke Berlin ke Frankfurt ke Itali ke Swiss ke Prancis ke banyak negara lah pokoknya waktu itu. Dan rata-rata di sana itu saya ketemu anak-anak PPI gitu. Saya selalu ngontak teman-teman PPI. Dan di saat itu di 2013 saya langsung kepikiran, kalau suatu saat saya dapat kesempatan kuliah di luar negeri, saya mau join ke PPI untuk apa? Untuk bisa saya balas budi kebaikan-kebaikan mereka. Gitu. Jadi suatu saat kalau misalkan ada mahasiswa Indonesia mau pergi ke tempat saya studi, dulu saya mikirnya gitu. Saya pasti akan kayak kasih tumpangan, saya akan kasih tahu gimana caranya begini, begitu, dan segala macam saya akan kasih tahu. Nah, itu juga tuh bang. Kadang kan kita sebagai seorang mahasiswa yang tinggal di Indonesia ya bang, yang berkuliah di Indonesia, kita tuh nggak tahu gitu. Kita tuh nggak tahu, nggak ngerti, atau nggak bisa kebayang lah situasinya kayak apa untuk kuliah di luar negeri. Nah ternyata
memang di sana itu sudah ada perhimpunannya sendiri ya Bang, atau orang-orang yang orang Indonesia kuliah di sana dan mereka bikin seperti komunitas gitu yang tadi namanya Betul, PPI itu ya Bang. betul ya. Nah, boleh kali Bang dijelasin PPI ini ngapain sih Bang gitu? Oke, sebenarnya kalau misalkan mau dijelaskan, kalau Panjang ya PPI Bang. ini kan pelajar ya, iya. Dan ini bisa kalau misalkan dilihat dari sejarahnya itu dari zamannya Bung Hatta jadi ketua PP Perhimpunan Indonesia pun itu kita bisa kaitkan, atau mungkin dari zaman Ki Hajar Dewantara kuliah di Belanda. Tapi kalau misalkan mau dilihat sekarang ini PPI ini ngapain sih? Kita lihat dulu. Jadi sebenarnya di PPI ini di setiap negara itu ada, atau di setiap kawasan itu ada pengurusnya. Misalkan kawasan Asia Oseania itu ada pengurusnya di setiap region lah, bisa kita bilang. Di setiap negara itu ada pengurusnya. Di bawah negara itu biasanya di setiap provinsi mereka ada pengurusnya juga. Nah, di bawah provinsi ada yang namanya kota atau kita bilangnya cabang. Itu biasanya ada pengurusnya juga. Di bawah kota itu ada kampus-kampus, biasanya ada juga pengurusnya di kampus-kampus. Ada juga bahkan di bawah kampus biasanya perjurusan itu mereka punya komunitas-komunitas sendiri per jurusan. Kalau yang seperti mungkin di Tiongkok atau mungkin di negara-negara yang banyak mahasiswa Indonesia, Mesir, terus Australia juga mungkin mereka ada komunitas-komunitas yang per jurusan. Nah, ngapain aja? Per tingkatan atau per subbagian kerja, misalkan dari tingkat kawasan, tingkat dunia, tingkat kota, tingkat negara, itu mereka punya proker atau kegiatan masing-masing. Misalkan kalau yang tadi kita bahas itu mengenai bantu mahasiswa buat orang Indonesia buat yang tinggal di sana gitu. Itu biasanya dari pengurus-pengurus cabang atau pengurus-pengurus universitas. Karena biasanya langsung spesifik gitu, mahasiswa-mahasiswa atau orang kecil ya Bang. Iya. Nah, kalau yang untuk di kawasan biasanya mereka lebih mengkoordinasikan, negara itu lebih mengkoordinasikan, lebih makin ke atas seperti misalkan dunia itu lebih ke arah koordinasi. Walaupun sebenarnya kita juga punya satuan khusus, punya ada pengurus yang kita buat program-program yang berkaitan tentang pembangunan Indonesia. Tapi kita lebih fokus biasanya kalau yang di dunia itu tingkatan makin tinggi itu kita lebih fokus ke bagaimana kita bisa berkontribusi ke Indonesia secara langsung. Buat kajian, buat gerakan, buat program, buat kegiatan dan lain semacam. Seperti itu. Wah, nih saya aja kayak baru kebuka gitu loh, baru tahu oh ternyata ada ya gitu. Padahal kan dia soalnya kan memang kalau abang bilang itu dari zaman Bung Hatta, dari zaman Ki Hajar Dewantara, tapi ya anak di sekarang zaman saya kayak gini mungkin udah nggak, jarang Bang punya niatan buat akses ke situ gitu, buat cari tahu oh ini ternyata dari dulu gitu. Karena kan udah bukan kayak mereka udah berpikirnya udahlah yang seru-seru aja kan, kalau karena kan teman-teman kan mikir pasti gitu kan sekarang. Bang. Ya, saya pun juga sebenarnya baru tahu belakangan ini. Jadi semenjak saya sebelum saya kuliah, saya nggak tahu kalau misalkan ternyata kalau diusut-usut itu awal mulanya itu dari zamannya Bung Hatta waktu itu. Ketika Bung Hatta tahun 1920-an pergi ke Belanda, terus belajar bersama mahasiswa-mahasiswa Indonesia di sana, mereka mendirikan perhimpunan, namanya Perhimpunan Indonesia. Pada saat itu Bung Hatta terpilih salah satu untuk menjadi ketuanya. Dan perhimpunan itu bergerak untuk menggelorakan kemerdekaan Indonesia dan membuat konferensi-konferensi atau pidato-pidato buat majalah untuk menggelorakan kemerdekaan Indonesia dari tanah Eropa pada saat itu. Bang, tapi yang menarik seperti yang di samping itu ya Bang, samping PPI, kita bisa kuliah di luar negeri kadang nih Bang menjadi suatu hambatan karena pastinya Bang biaya gitu. Nah, berapa kali saya ngelihat yang namanya beasiswa gitu. Nah, kalau dari abang sendiri waktu dulu keluar itu ada beasiswa ya Bang? Nah, terus cara abang buat dapetin beasiswa itu seperti apa Bang? Oke, jadi dari semenjak ikut student exchange itu alhamdulillah sudah dapat beasiswa, entah itu beasiswa kampus atau semacamnya. Nah, terus untuk S2 pertama saya di luar negeri itu kan di tahun 2016 kan. Saya berangkat di tahun 2016. Itu kebetulan bukan kebetulan sih, memang saya apply, memang niat apply-nya waktu itu. Jadi Kemenristek Dikti kerjasama dengan Kementerian Pendidikan di China. Itu ada nama programnya. Sampai sekarang sepertinya masih berjalan, sudah tahun ke-6 atau tahun
2007 ya, sudah berjalan itu. Nah, dari program tersebut saya dapat biaya kuliah, biaya uang saku, asuransi, buku dan segala macam itu semuanya ditanggung kecuali tiket pesawat waktu itu. Tiket pesawat pertama kali ke China waktu itu nanggung sendiri. Nah, kalau misalkan ditanya bagaimana dapatnya, jujur waktu itu kalau misalkan ditanya, saya waktu itu benar-benar the real scholarship hunter. Jadi apapun yang berbau Survive sendiri ya bang. iya, apapun yang berbau beasiswa itu di Twitter, Instagram, Facebook itu saya follow semua. Jadi ketika buka Twitter atau ketika buka Facebook itu timeline-nya penuh sama info-info beasiswa. Apapun beasiswanya itu saya follow semua. Jadi penuh sama beasiswa. Nah, ketika ada hal-hal atau ketika ada yang kayaknya nih tepat nih beasiswanya untuk saya, baru saya copy paste linknya, terus saya pindahin ke note saya. Terus saya lihat persyaratannya, kira-kira sanggup nggak ya saya, kalau misalkan nggak sanggup, apa yang perlu saya penuhi? Misalkan ada IELTS, IELTS. Saya belajar IELTS. Saya belajar IELTS itu karena dulu kan sambil kerja kan. Semua lembaga kursus yang ada di Jakarta itu sempat saya kunjungi dan sempat saya cicipi. Jadi uang gaji waktu itu habis untuk itu. Oh, buat tes IELTS itu ya bang ya? buat apa ya, buat persiapannya, buat kursusnya dan buat tesnya juga waktu itu. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana cara dapatnya, dekatkan diri dengan informasi, bagaimanapun itu caranya, deketin orang-orangnya. Setiap ada festival pendidikan luar negeri itu datengin, tanya informasi sebanyak-banyaknya. Misalkan sampai sekarang, wah bang saya belum tahu nih mau kuliah jurusan apa dan di negara mana, datengin aja dulu. Yang penting kita deket aja dulu, PDKT dulu sama hal-hal yang gitu. Sambil juga memantapkan diri, misalkan ternyata IELTS masih kurang, ya udah belajar IELTS. Terus rekomendasi masih kurang dari tokoh, wah nggak punya tokoh nih yang dekat, gimana sih caranya biar bisa dekat sama tokoh? Ikut organisasi misalkan. Terus kegiatan-kegiatan sosial masih kurang, ikut organisasi atau berbanyak kegiatan-kegiatan sosial. Untuk portofolio pengabdian masyarakat atau kegiatan-kegiatan sosial perbanyak. Misalkan kayak kita bikin podcast seperti sore hari ini kan, ini one of the way kan untuk memperbanyak apa nilai-nilai tabungan sosial kita kan. Seperti itu. Tapi bakal ini sih bang ya, pasti menarik banget lah, apalagi kalau kita dalamin. Sebenarnya cari tahu banyak lah informasi, ya itu tadi bang, pentingnya informasi, komunikasi, relasi dari apa ya, organisasi dan apa kegiatan-kegiatan yang memang untuk diri sendiri itu pentingnya dalam segi itu ya, kita sebagai mahasiswa kita harus punya itu semua ya bang. Betul. Jadi jangan kuliah pulang aja. Kuliah pulang pun pas pulang harus ada yang dikerjain. Misalkan rapat online atau bikin apa gitu. Yang penting bisa berguna untuk meningkatkan kapabilitas diri kita. Kadang yang dikerjainnya bikin Indomie di kosan. Bikin Indomie, main PUBG atau main ML. Betul. Jadi MOBA. Bang, tapi kan abang selama hidup di negara orang gitu bang, boleh dibilang sendirian, mungkin dengan PPI saja, tapi kan pasti ada suatu waktu ketika abang ngerasa kangen, ngerasa rindu dengan sanak saudara atau dengan pacar mungkin bang ya. Dengan pacar di tanah air atau gitu. Kadang pernah nggak sih bang ngerasa ke pressure, ngerasa kayak jadi insecure, tinggal sendirian, terus akhirnya tuh bisa ngasih dampak abang jadi cemas, anxiety gitu bang, sebagai seorang pribadi bang. Pasti kan normally manusia ketika kita hidup sendiri ngerasa jauh itu pasti ngerasa kayak jadi punya beban, jadi punya tanggungan itu. Nah, cara abang buat ngatasin suatu hal yang seperti itu kayak apa bang? Nah, makanya ini biasanya banyak yang bilang sama atau tanya sama saya, Bang, gimana caranya bisa kuliah di luar negeri? Atau gimana caranya bisa dapat beasiswa? Itu hanya dua hal yang saya sampaikan. Kalau teman-teman mau seperti itu, pertama, kuatkan tekad, kedua, bulatkan niat. Nah, kalau tekad sudah kuat dan niat sudah bulat untuk misalkan menuntut ilmu di luar negeri, apapun yang terjadi insya Allah akan kuat. Pertama itu. Kedua, kalau misalkan hal itu terjadi, kembali lagi, niat kita ngapain sih di luar negeri? Dan berpikir atau beranggapan bahwasanya, ini hanya sebentar.
ini adalah langkah dari perjuangan kita gitu. Sehingga saya berpikir kalau misalkan lagi kangen, wah kalau misalkan kangen atau homesick itu pasti semua orang rasain dan pasti itu akan terjadi cepat atau lambat ya. Apalagi culture shock dan segala macam itu pasti akan terjadi. Dan di sini bukan nakutin. Karena kenapa? Karena kalau misalkan saya nggak ngasih tahu hal ini, nanti takutnya teman-teman juga akan kaget ketika teman-teman ada yang kuliah di luar negeri. Nah, cara ngatasinya bagaimana? Pertama, kembali ke niat kita apa? Oh, niat saya mau belajar di sini, dan ini misalkan cuma setahun atau 2 tahun, atau mungkin paling lama 3 tahun, setelah ini saya akan kembali ke dalam negeri. Itu pertama. Kedua, biasanya cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya adalah bertemu dengan teman-teman. Biasanya ada satu waktu yang kita benar-benar kayak, gila kangen banget ngomong bahasa Indonesia gitu. Karena saking kangen ya, karena kangennya ngomong bahasa Indonesia, itu memang ada foreigner. Entah waktu itu saya ada roommate saya itu orang Jerman, terus kayak tiba-tiba saya ngomong bahasa Indonesia gitu. Terus pas ngomong bahasa Indonesia, terus dia jawab pakai bahasa Jerman juga, sama-sama nggak ngerti kan. Terus kayak setelah itu saya bilang, I'm so sorry, I'm so missing my Indonesian language. Saya bilang seperti itu, terus dia juga bilang, saya juga rindu bahasa Jerman, makanya saya jawab kamu pakai bahasa Jerman. Dia bilang kayak gitu, karena kita sama-sama lagi homesick gitu. Alhasil karena kita tahu sama-sama lagi homesick, kita jalan keluar, terus kita kayak refreshing, terus ngobrol satu sama lain, terus cari something untuk melupakan hal itu, jadi kita bisa relax lagi. Atau kita manggil orang-orang Indonesia di sekitar kita untuk apa? Untuk bikin sambal. Udah itu biasanya kalau bikin bener sih Bang, kerupuk ya. Nah itu biasanya ada yang bawa kan kerupuk bisa diinin atau sambal, ada yang bawa ulekan. Hasil kita nyambel makan makanan Indonesia dan itu udah cukup mengobati. Atau bahkan biasanya ada yang bawa bumbu rendang jadi kita tinggal nyari daging terus kita udah itu aja. Jadi itu terkadang bisa ngobatin, terus ngomong bahasa Indonesia, atau yang orang Jawa biasanya mereka ngomong Jawa. Ya seperti itu. Jadi hal-hal tersebut biasanya bisa ngobatin rasa kangen kita kalau ada di luar negeri. Iya, semacam. Itu tadi tuh Bang, berarti memang kita punya cara-cara sendiri sih pasti masing-masing buat ngobatin rasa-rasa tersebut. Tapi salah satunya dengan kita tuh ngikutin banyak kegiatan-kegiatan kayak tadi Bang, kita tahu bagaimana arti dari komunikasi relasi, terus teman-teman semua kegiatan segala macam sosial itu memang ya kalau di kala kayak gini kita hidup di luar itu pasti bakal sangat berguna dan punya dampak positif buat kita ya Bang. Betul, sangat berguna banget itu kalau misalkan lagi di luar. Karena kenapa? Jangankan kita, seorang wapres Indonesia misalkan, atau mungkin pejabat-pejabat tinggi di Indonesia ketika keluar negeri, mereka itu nggak ada apa-apanya. Maksudnya kayak mereka itu kayak kelihatan nggak ada power. Oh di sini misalkan dikawal oleh banyak orang. Di Indonesia mereka keluar negeri, mereka jalan kaki nggak ada yang deketin. Ya karena nggak tahu Bang. Karena nggak tahu. Dan terkadang orang Indonesia pun kalau misalkan ke luar negeri terus misalkan ketemu sama menteri A, menteri B, ya udah kayak orang biasa aja, entah ini gitu, nggak sehisteris kalau misalkan lagi ketemu di Indonesia gitu. Oh iya bener ya Bang ya, karena ngerasanya pasti kalau di Indonesia tuh ya butuh protokoler ya kan, pasti kita nembusin ini dulu banyak barikade jalan. Oh di sana seolah-olah ya udah ini cuma tamu dari negara kita datang main ke negara luar gitu ya Bang. Betul. Seperti itu keadaan. Tapi Bang, jadi suatu suntikan lagi nggak sih Bang, sebenarnya seorang mahasiswa itu kadang masih ngerasa bahwasannya, aduh saya udah belajar banyak, udah belajar 4 tahun, sekian tahun, nah, tapi saya tuh nggak ngerasa punya skill apa-apa gitu. Ya termasuk dengan mahasiswa yang masih hari ini, tapi dengan hari ini tidak banyak mempedulikan dengan kegiatan di kampus gitu Bang. Itu langsung kuliah pulang. Tapi tidak ada kegiatan yang memang itu untuk self improvement dari diri sendiri, untuk pengembangan dari dirinya sendiri Bang. Ngelihat potret yang kayak gitu, ada nggak sih Bang masukan buat bilang ya coba tolong untuk dipikir panjang lagi atau seperti apa?
Ini saya jadi teringat, saya cerita sedikit dulu ya sebelum menanggapi. Boleh bang. Jadi saya tahun 2016 ketika saya baru mulai perkuliahan saya di China waktu itu, saya mau ya ceritanya mau jadi rajin lah, mau jadi mahasiswa rajin lah, ceritanya hari Sabtu Jadi sama ambis Minggu ya? mau ke perpustakaan. Iya. Terus di perpustakaan di kampus saya itu kebetulan kampusnya besar, kampusnya salah satu kampus terbaik di China dan perpustakaannya juga super besar. Jadi sekali menampung itu dia bisa menampung 5.000 mahasiswa belajar di dalam gedung itu, gitu. Nah, banyak kan? Banyak, iya. banget. Kayak apa itu Kita bang? saya, ya makanya besar lah pokoknya. Mungkin lebih besar dari Perpusnas kali ya, lebih besar dari komplek Perpusnas yang kita punya di Jakarta. Nah, tapi ketika saya mau belajar, ketika saya mau ke perpus di hari Sabtu sama Minggu, saya lihat jam 8 itu ternyata udah ada antrian panjang banget. Dan ketika saya masuk ke dalam perpustakaan, ternyata itu sudah full, di booking sama mahasiswa-mahasiswa tersebut gitu. Dan pada saat ngantri, saya bilang kayak gini, come on guys, just enjoy your life, don't always study hard. Like, saya bilang kalau misalkan dunia ini nggak hanya untuk belajar gitu, saya bilang sama mereka kayak gitu. Terus kita nggak balasan mereka apa? Mereka balas gini, kita hidup 1 miliar orang, kita pesaing kita banyak. Kalau misalkan saya tidak study hard, kalau misalkan saya tidak ikut kegiatan ini itu, saya tidak berkompetensi lah istilahnya, maka saya akan tergilas kompetensi atau kalah kompetensi dengan orang-orang yang lainnya. Sedangkan pesaing saya banyak. Nah, kenapa saya cerita ini sebelum saya menanggapi? Saya mau relate ini, kejadian ini dengan apa yang terjadi di Indonesia. Kita kan juga salah satu penduduk terbesar di dunia kan, terbesar keempat, 210 juta. Nah, saran saya atau tanggapan saya adalah sebenarnya saya sangat menyayangkan bagi teman-teman yang kerjaannya ya kuliah pulang. Bayangin, orang-orang yang udah aktif aja, berprestasi, aktif organisasi, kapabilitasnya ini, sekarang aja masih susah dapat kerja. Apalagi kalau orang cuma kuliah pulang. Kecuali ya bapaknya punya perusahaan A, B, C, D, E, F, G. Apa deh? Sulung, jangan lupa bang. Tapi itu pun pasti akan jadi momok bagi masyarakat kan. Oh, misalkan si A dia nggak bisa apa-apa, terus dia misalkan jadi langsung kerja di perusahaan bapaknya. Ya itu kan perusahaan bapaknya nggak punya apa-apa, nggak bisa, maksudnya nggak bisa keahlian ini itu segala macam. Nah, jadi cibiran masyarakat kan. Jadi pressure sendiri bang. Pressure sendiri. Tapi kalau misalkan bapaknya punya perusahaan, kerja tempat perusahaan bapaknya dan dia punya keahlian khusus, nggak jadi pressure otomatis, malah justru akan jadi kebanggaan. Oh, udah asal orang kaya punya perusahaan, tapi dia mau belajar ini itu dan segala macam. Nah, itu aja yang punya perusahaan bapaknya masih harus seperti itu, apalagi bagi teman-teman yang memang harus berjuang dari nol setelah lulus kuliah nanti. Gitu. Jadi saran saya sebenarnya masyarakat kita luas, pemuda kita banyak, pesaing kita banyak, berkompetensilah dengan cara meningkatkan kompetensi diri masing-masing. Seperti apa? Gabung organisasi capek, jangan diambil capeknya, tapi diambil hikmahnya dan diambil pematangan mentalnya. Kenapa? Ketika kita bertemu dengan orang lain, otomatis mental kita akan terasah. Dan itu adalah gambaran real, gambaran nyata ketika kita ada di dunia kerja nanti. Jadi seperti itu tanggapan dan saran saya untuk teman-teman yang masih kupu-kupu, mungkin mulai sekarang bisa, ya nggak apa-apa kuliah pulang, tapi di rumah mungkin belajar bagaimana cara editing misalkan, atau bagaimana cara membangun bisnis online, seperti itu juga, itu sebenarnya sangat berpengaruh pada kehidupan kita nantinya setelah lulus kuliah. Ya mungkin gitu bang, karena kan pasti pribadi orang beda-beda. Ada yang ngerasa kayak ketika dia datang ke gerombolan orang banyak itu merasa kayak tertekan, jadi kayak seolah orang introvert gitu-gitu bang. Mungkin kan beda-beda, jadi tetap walaupun secara individu, secara mandiri melakukan sendiri, tapi harus punya progres dan punya cita-cita buat pengembangan diri kita sendiri, itu ya bang kuncinya. Iya betul iya. Bang, kita udah cerita banyak nih, abang udah banyak ngomongin soal dari cerita anak Betawi yang punya mimpi besar, bagaimana pengembangan abang, proses abang udah sampai dapetin beasiswa, bisa akhirnya nyobain pesawat tadi.
kuliah di luar negeri, ngobatin rasa kangen dengan orang-orang di Indonesia dengan nyobain nyari kerupuk, nyari sambal tentunya. Iya. Kita udah tiba di ujung nih Bang, kita di ujung pembicaraan. Mungkin sebelum ditutup Bang, ada nggak sih Bang pesan ataupun closing statement dari Abang untuk teman-teman mahasiswa yang hari ini masih berjuang di kampus atau masih berjuang dengan pembelajaran daringnya? Mereka harus bersikap seperti apa Bang buat nanti di masa yang akan datang? Pasti kan akan lebih survive dan lebih kompetitif juga tentunya Bang. Itu menurut Abang atau ada pesan seperti apa Bang untuk teman-teman mahasiswa? Silakan Bang. Oke, teman-teman sekalian, para pendengar program Bersuara-Suara Resah ya, Betul Bang. dari podcast ini, ada pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Kita ketahui bersama bahwasanya keadaan pada saat ini berat. Ini adalah tantangan bagi kita semua, tidak hanya bagi pemerintah atau masyarakat, tapi juga kita sebagai seorang pelajar karena kita harus menanggapi metode pembelajaran baru atau yang kita sebut secara general the new normal of education system. Teman-teman sekalian, saya tahu ini adalah hal yang menjenuhkan, ini adalah hal yang membutuhkan proses adaptasi yang cukup melelahkan bagi teman-teman sekalian. Baik itu prosesnya atau dalam rangka mengumpulkan atau untuk memberikan hasil terbaik dalam sistem ini. Yang saya ingin sampaikan adalah teman-teman sekalian jangan cuma atau hanya bisa mengeluh dalam keadaan yang sedang kita hadapi, tapi coba ambil hikmahnya dan coba ambil atau cari peluang dari keadaan-keadaan tersebut. Saya percaya bagi teman-teman yang bisa ambil hikmah dan coba cari peluang dari keadaan-keadaan tersebut akan mendapatkan sebuah keuntungan dan sebuah kesempatan yang mungkin nantinya bisa berguna atau bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Dan ini mungkin juga bisa berguna tidak hanya bagi teman-teman sekalian, tapi juga bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar teman-teman sekalian. Kenapa saya bilang seperti ini? Sebagai contoh, mungkin bagi teman-teman yang sekarang sedang menjalani kuliah online, misalkan jurusan IT, mungkin juga bisa melihat peluang, kalau misalkan sambil ngajar kursus online, kursus misalkan cara buat atau desain WordPress menjadi website pribadi, itu merupakan sebuah peluang bagi teman-teman sekalian yang bisa teman-teman manfaatkan di masa pandemi seperti sekarang ini, sehingga teman-teman bisa mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kesempatan-kesempatan lebih ke depannya. Saya rasa demikian, semoga teman-teman bisa tetap semangat terus menjalani kuliah daring ini, tetap berinovasi, tetap kritis terhadap sebuah keadaan, jangan lupa mencari atau mengambil hikmah dari setiap keadaan, tetap semangat, dan saya harap juga tetap sehat selalu sampai kita bisa bersama-sama melewati wabah COVID-19 secara bersama-sama ke depannya. Saya rasa demikian, terima kasih sekali lagi dari teman-teman Bersuara Resah. Sama-sama. Terima kasih terima kasih atas Halo ya, Bang. terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, itu tadi Bang dari Abang dan ini sekarang dari kita ya Bang ya. Kita juga udah makasih banget buat Abang, pasti udah nyempetin waktunya di kala kesibukan Abang. Tadi udah habis dari bandara juga. Terima kasih Bang udah nyempetin waktunya karena mungkin Sama-sama. keterbatasan juga dari kita menggunakan medianya Bang. Mohon maaf sekali lagi Bang. Tapi semoga yang penting ini ilmu inovatif kok, pakai platform ini udah inovatif kok. ilmu yang Abang sampaikan atau pesan yang Abang sampaikan akan bisa berdampak atau sampai ke teman-teman mahasiswa semuanya tentunya ya Bang ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang, semoga puasanya lancar-lancar semuanya Bang. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Terima kasih. Oke, mungkin itu teman-teman semuanya dari podcast Suara Resah, resahnya suara Brawijaya. Terima kasih untuk Bang Fadlan Muzaki sekali lagi. Oke, sampai jumpa di lain waktu dengan podcast Suara Resah, resahnya suara Brawijaya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you, bye-bye.